Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yukis Natasha Febrianti dengan NIM C1 C021220 dari R06. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian, yaitu mengenai etika penelitian yang sebagai berikut. Yang pertama, saya akan membahas pengertian, lalu fungsi dari etika penelitian, lalu ada prinsip dan kaidah etika penelitian, lalu ada jenis-jenis dari etika penelitian, dan yang terakhir ada bentuk pelanggaran dari etika penelitian. Baik, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan etika penelitian. Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dan ethikos. Ethos yang berarti sifat, watak, adat, dan kebiasaan. Lalu ethikos berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Sedangkan penelitian secara bahasa berasal dari kata teliti yang berarti penuh dengan kehati-hatian. Sedangkan arti kata penelitian lebih luas lagi dalam ilmu kepustakaan adalah research, terdiri dari kata re yang berarti kembali dan search yang berarti menemukan sesuatu dengan penuh kehati-hatian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika penelitian adalah perilaku peneliti terhadap subjek penelitian serta sesuatu yang dihasilkan oleh peneliti bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kemudian ada apa saja fungsi-fungsi dari etika penelitian. Sebuah penelitian di samping sebagai proses pengembangan ilmu, tapi juga sebagai produk ilmu itu sendiri. Oleh karena itu, sebuah penelitian mempunyai fungsi ganda, yakni ada fungsi akademik atau teoritis, yaitu sebuah penelitian seberapa kecil apapun harus mempunyai fungsi akademik atau teoritis. Artinya, hasil atau temuan sebuah penelitian jenis apapun dengan metode apapun pada hakikatnya adalah merupakan temuan akademik yang berarti merupakan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu yang bersangkutan. Lalu ada fungsi terapan atau aplikatif. Pada bidang ilmu apapun sebenarnya mempunyai aspek teori dan aspek aplikatif atau penerapannya bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian di bidang apapun bukan sekadar membuktikan teori atau memperoleh teori baru, tetapi juga harus mempunyai implikasinya terhadap program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa hasil atau temuan sebuah penelitian di samping menambah khasanah ilmu pengetahuan seperti disebutkan di atas, juga dapat merupakan masukan bagi pengembangan program-program yang telah ada saat ini. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian harus memenuhi dua fungsi atau peranan ini, pengembangan ilmu dan pengembangan kesejahteraan masyarakat. Apabila penelitian tidak memenuhi salah satu fungsi tersebut, apalagi kedua-duanya, maka penelitian tersebut dapat dikatakan penelitian yang tidak etis, karena mengingkari hakikat penelitian itu sendiri. Kemudian, apa saja prinsip-prinsip dan kaidah dari etika penelitian? Peneliti dalam melakukan seluruh kegiatan penelitian harus memegang teguh sikap ilmiah atau scientific attitude, serta menggunakan prinsip etika penelitian meskipun intervensi yang dilakukan dalam penelitian tidak risiko yang dapat merugikan atau membahayakan subjek penelitian. Namun, peneliti perlu mempertimbangkan aspek sosial etika dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan secara garis besar. Etika memiliki secara garis besar, etika penelitian memiliki berbagai macam prinsip. Namun terdapat beberapa prinsip utama yang perlu dipahami oleh peneliti, yaitu yang pertama, yaitu menghormati harkat dan martabat manusia.
Lalu yang kedua ada menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian, keadilan dan inklusivitasnya. Lalu yang terakhir ada memperhitungkan manfaat dan kerugian yang dapat ditimbulkan dari jalannya penelitian itu sendiri. Untuk kaidah dari etika penelitian, menurut Kemis dan Taggart dalam Hopkins pada tahun 1993, menjelaskan bahwa terdapat beberapa etika atau pedoman yang harus ditaati sebelum, selama, dan sesudah penelitian dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada meminta persetujuan dan izin kepada orang-orang, panitia, atau pejabat yang berwenang. Kemudian ajaklah kawan-kawan sejawat terlibat dan berpartisipasi dalam penelitian. Terhadap yang tidak langsung terlibat, perhatikan pendapat mereka. Penelitian berlangsung terbuka dan transparan, saran-saran diperhatikan, dan kawan sejawat diperbolehkan mengajukan protes. Minta izin eksklusif untuk mengobservasi dan mencatat kegiatan mitra peneliti, tidak termasuk izin dari siswa apabila penelitian bertujuan meningkatkan pembelajaran. Lalu minta izin untuk membuka dan mempelajari catatan resmi, surat menyurat, dan dokumen. Membuat fotokopi hanya diperkenankan apabila diizinkan. Catatan dan deskripsi kegiatan hendaknya relevan, akurat, dan adil. Wawancara, pertemuan, dan tukar pendapat tertulis hendaknya memperhatikan pandangan lain, relevan, akurat, dan adil. Rujukan langsung, rujukan observasi, rekaman keputusan, kesimpulan, atau rekomendasi hendaknya mendapat izin atau otorisasi kutipan. Lalu yang selanjutnya adalah laporan disusun untuk kepentingan yang berbeda, seperti laporan verbal pada pertemuan staf jurusan, tertulis untuk jurnal, surat kabar orang tua murid, dan lain-lain. Tanggung jawab untuk hal-hal atau pribadi yang sifatnya konfidensial. Semua mitra peneliti yang mengetahui dan menyetujui prinsip kerja di atas sebelum penelitian berlangsung. Hak melaporkan kegiatan dan hasil penelitian apabila sudah disetujui oleh para mitra peneliti dan laporan tidak bersifat melecehkan siapapun yang terlibat, maka laporan tidak boleh diveto atau dilarang karena alasan kerahasiaan. Nama sumber data atau informan terutama dalam penelitian kualitatif tidak boleh dicantumkan apabila pencantuman nama tersebut dapat merugikan sumber data atau informan. Sebagai gantinya, nama sumber data atau informan dinyatakan dalam bentuk kode atau nama samaran. Lalu, apa saja jenis-jenis dari etika penelitian? Menurut Hussein Umar, pada tahun 2008 dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, terdapat 4 macam etika dalam bisnis saat melakukan penelitian tersebut. Antara lain yang pertama yaitu etika peneliti pada responden dalam melakukan pengumpulan data hak-hak responden yang dilindungi. Misalnya, responden tidak akan merasa dirugikan baik secara fisik maupun mental. Selain itu harus diingat pula bahwa hak atas kebebasan pribadi, misalnya orang mempunyai hak untuk menolak diwawancarai, sehingga peneliti harus meminta izin terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada etika peneliti pada klien. Dalam suatu riset, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan etis, klien ingin identitasnya tidak diketahui, misalnya dalam melakukan riset pasar suatu produk baru, sehingga identitasnya tidak ingin diketahui oleh pesaing, maka peneliti harus menghargai keinginannya dan membuat rencana yang menjaga identitas kliennya. Lalu yang ketiga ada etika peneliti pada asisten. Peneliti biasanya dibantu oleh para asisten peneliti dan tidak etis jika menugaskan seorang asisten untuk melakukan sesuatu di luar pengawasan langsung peneliti. Untuk menghindari pemalsuan instrumen penelitian, semua asisten selain diberi pelatihan dan supervisi yang baik, juga diberi bekal mental yang kuat untuk tidak melakukan tindakan penyelewengan. Lalu untuk yang terakhir, yaitu etika klien. Sering terjadi bahwa peneliti diminta
oleh klien untuk mengubah data, menghilangkan bagian-bagian dan hasil-hasil analisis data yang dianggap merugikan, dan mengartikan data dari segi yang menguntungkan dan sebagainya. Semua ini merupakan perilaku tidak etis dari klien. Kalau peneliti menuruti kehendak mereka, maka ini merupakan pelanggaran terhadap standar-standar etika. Dalam bisnis, hal ini bisa saja terjadi kalau bayaran yang diterima dari klien lebih tinggi dari sewajarnya, sehingga dapat dibayangkan bagaimana kualitas si peneliti tersebut. Bagi peneliti yang dapat dibujuk oleh klien ini, hendaknya dapat menolak ajakan tersebut dan memutuskan kontrak dengan klien yang ini selamanya. Lalu, yang terakhir yaitu apa saja bentuk-bentuk pelanggaran dari etika penelitian. Seorang peneliti tidak boleh melakukan penipuan dalam menjalankan proses penelitian. Semua sistem etika melarang penipuan seperti ini. Pelanggaran ilmiah yang bisa terjadi pada seorang peneliti adalah yang pertama ada publikasi atau publication. Publikasi didefinisikan sebagai rekaman atau presentasi dalam format apapun yang menggunakan data fiksi. Publikasi ini bisa berupa pemalsuan data dan metode penelitian. Publikasi sering terjadi dikarenakan adanya keinginan untuk memenuhi target, keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, atau adanya persaingan antar peneliti. Lalu yang kedua ada falsifikasi atau falsification. Pelanggaran penelitian seperti falsifikasi meliputi skala implisit dan eksplisit. Bentuk perilakunya memalsukan atau memanipulasi bahan, peralatan, proses penelitian, mengubah data atau hasil sehingga catatan penelitian tidak akurat. Lalu yang ketiga ada plagiat atau plagiarism. Plagiarisme adalah mengeklaim karya orang lain untuk menjadi milik sendiri. Plagiarisme bisa dilakukan secara menyeluruh berupa salinan atau terjemahan dari makalah orang lain yang telah diterbitkan, atau lebih terbatas mengambil dan memasukkan bagian tulisan orang lain ke dalam tulisan tanpa referensi. Lalu yang keempat ada kepenulisan atau authorship. Kepenulisan perlu diperhatikan dengan baik dengan memperhatikan tata penulisan ilmiah. Lalu yang kelima ada kemubaziran atau redundant. Kemubaziran di sini terjadi karena adanya publikasi yang mengulang-ulang. Seorang peneliti kembali mempublikasikan suatu bagian dari tulisan yang sudah pernah dipublikasikan. Lalu yang terakhir ada publikasi duplikat atau duplicate publication. Publikasi duplikat diartikan sebagai publikasi sebuah artikel yang identik atau tumpang tindih substansial dengan sebuah artikel yang sudah diterbitkan. Publikasi duplikat ini dapat diklasifikasikan sebagai plagiarisme diri. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.